lelaki sejati adalah lelaki yang petualang, bukan lelaki pencuri tulang. Dan wanita sejati itu bukanlah wanita yang suka pamer gunung, tapi wanita sejati ialah wanita yang suka mendaki gunung. Jadi, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Salam lestari. Jadi sahabat alam, kali ini ruang rimba, walaupun ini dalam suasana bukan di alam, ruang rimba kedatangan tamu dari penggiat alam atau pecinta alam. Ini Bang Bung sudah hadir di sini. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik Pak. Jadi bukan Pak Salam. Jadi sahabat alam, perlu kita ketahui bersama bahwa Bang Bung ini salah satu owner dari kedai kopi yang ada di Kecamatan Mananggu. Itu tepatnya di Jalan Trans, Desa Tabulo. Jadi kalau sahabat alam yang dari arah kota menuju Marisa, pastikan singgah sebentar untuk menikmati kopi dari Bang Bung ini. Siap. Atau yang dari arah Wato menuju kota, pastikan singgah atau mampir di kedai kopi dari Bang Bung ini. Oke Bang Bung, kita dengarkan kenalan singkat dari tamu istimewa saya pada sore hari ini. Oke, silakan mungkin perkenalkan nama dulu dari. Oke, terima kasih. Jadi nama saya, nama lengkap itu Irfan Dai. Aktivitas sekarang itu di samping sebagai anggota dari ada salah satu lembaga di desa yaitu BPD, saya juga sekarang ini menggeluti kopi. Alhamdulillah kedai kopi yang saya kelola dari tahun kemarin masih bisa bertahan eksis sampai dengan saat ini. Mungkin itu dulu. Oh ya, oke sahabat alam, jadi perkenalan singkat dari Bang Bung ini sudah kita dengarkan bersama. Kebetulan waktu masih jadi mahasiswa, gitu ya. Iya. Jadi Bang ini adalah mahasiswa pecinta alam, fakultas ya? Iya. Jurusan di awal itu masih mapala jurusan. Akhirnya sekarang kan jurusan ekonomi sekarang sudah berubah status menjadi fakultas ekonomi. Jadi mapala yang ada di kampus sekarang itu mapala fakultas. Jadi biar sahabat alam tahu, jangan sampai ada mungkin sahabat alam yang lulusan dari kampus Bang ini yang menonton video ini, mungkin bisa disampaikan bahwa Bang Bung ini angkatan berapa di mapala jurusan? Sampai dengan saat ini itu di namanya mapala benua ya, mapala benua. Alhamdulillah saat ini sudah angkatan mungkin ke 20-an. Luar biasa. Saya sendiri itu di angkatan kedua. Jadi di UNG ya, boleh cemu kampus toh? Iya. Oke, jadi di UNG itu di samping ada mapala universitas, ada juga mapala-mapala yang ada di fakultas, termasuk mapala benua, seperti itu. Oke sahabat alam, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Bung tadi, bahwa di dunia akademik kampus itu ada mapala secara umum universitas dan ada mapala fakultas ya? Iya, mapala fakultas. Jadi kalau di UNG itu mungkin yang saya tahu di universitasnya itu ada mapala motolomoia ya? Iya, mapala motolomoia. Jadi fakultas ekonomi ada mapala benua. Kebetulan Bang Bung ini adalah mapala benua. Dan perlu diketahui bersama bahwa status keanggotaan mapala itu berlaku seumur hidup ya, kecuali meninggal dunia atau dikeluarkan dari organisasi di kartu anggota. Oke Bang Bung, ya, mungkin ini terlintas di pikiran-pikiran sahabat alam ini. Sebelum kenal mapala itu kan pastinya orang itu kan penasaran, apa ini mapala? Karena yang sering didengar-dengar itu, atau ada istilah-istilah mapala mahasiswa paling lama, atau ada lagi kayak di lagu-lagu itu Mama Papa Larang.
Kebetulan di sini ya sudah ada Bang Bung ini yang pertama kali bikin Bang Bung ini tertarik di ya. pecinta alam. Jadi yang pertama ini harus saya klarifikasi duluan ya. Oke, Jadi siap. tiap orang mungkin punya pengalaman yang berbeda, punya background, punya histori yang berbeda kenapa dia masuk pecinta alam. Iya, betul. Kalau saya sendiri secara pribadi itu di awal melihat tren kampus pada saat itu, style anak pencinta alam itu beda dengan style yang kita lihat seperti biasanya di kampus. Ya, mungkin kita kalau di kampus itu di awal masuk berbagai macam gaya dan mode yang sering kita lihat. Nah, di Mapala itu saya lihat orang-orangnya itu simple, kemudian ya, tidak terlalu peduli dengan style seperti itu yang membuat saya tertarik di awal seperti itu. Nah, akhirnya setelah masuk, nah ternyata banyak, alhamdulillah saya bersyukur ternyata saya masuk ini berguna. Ketika masuk Mapala, sebelum masuk Mapala itu ada perbedaan seperti itu. Oke Bang Bung, kebetulan ini mungkin kami ini angkatan kelahiran 80-an hingga 90-an ke atas itu generasi X. Dan sekarang ini kalau kelahiran 2000-an ke atas itu termasuk dalam generasi Z ya. Kira-kira menurut Bang Bung, anak muda yang generasi Z ini sekarang ini kira-kira peduli sama alam atau bagaimana Bang Bung? Ini mungkin pertanyaan yang saya tidak bisa langsung menjas bahwa Gen Z itu memang tidak peduli dengan alam. Lagi-lagi ini kembali ke masing-masing oknum seperti itu. Ada Gen Z yang memang peduli dengan lingkungan. Namun ada pula kita melihat bahwa ada Gen Z yang memang ya, acuh tak acuh dengan persoalan lingkungan seperti. Jadi ini multi kita tidak bisa menjas. Motivasi mereka itu, kalau dulu kan Bang Bung bilang motivasi utama itu karena gabung di atau join di Mapala ini karena melihat dia punya karakter karakter, kemudian style. Kira-kira mereka ini, motivasi mereka ini masih sama dengan generasi kita atau sudah berbeda lagi motivasi? Ya, lagi-lagi ini kan beda zaman, beda generasi, kemudian beda banyak perbedaan yang membuat orang termotivasi dengan masuk di organisasi, baik itu pencinta alam maupun organisasi-organisasi yang lain. Karena beda zaman, beda generasi, seperti itu. Di kami saja saat ini di beberapa tahun terakhir melakukan diksar itu justru yang paling banyak itu adalah anggota perempuan seperti itu. Di fakultas lain mungkin ada yang imbang, ada laki-laki dan perempuan. Ya, lagi-lagi tergantung, saya kembalikan tadi, tergantung motivasi. Beda zaman, beda motivasi seperti itu. Oke, terima kasih Bang Bung. Selama jadi pecinta alam, entah itu di kampus atau setelah lulus dari kampus, pengalaman yang membekas. Jadi bicara pecinta alam ini memang sangat luas ya. Jadi bukan hanya persoalan lingkungan, ini kita sudah bicara alam semesta. Mungkin yang lebih membekas bagi saya secara pribadi itu pada saat itu melakukan pendakian di Klawat dengan teman-teman dari Palu, kemudian dari Sulut sebagai tuan rumah. Dengan sendirinya akan muncul persoalan rasa ketauhidan kita itu pada saat kita mendaki seperti itu. Di saat mencapai puncak itu banyak sekali perjuangan yang kita lalui, misalkan jalan yang memang menanjak, kemudian turunan yang memang menyulitkan untuk orang lalui. Ini mungkin salah satu pengalaman besar bagi saya, karena pada saat itu saya menyadari betapa tidak berartinya saya di mata Sang Pencipta alam seperti itu. Namun pada akhirnya ketika sampai di puncak, rasa lelah dan sebagainya itu terbayarkan dengan sendirinya ketika melihat
begitu indahnya ciptaan Tuhan, begitu sejuknya hembusan angin di pagi hari dan sebagainya. Mungkin pengalaman yang paling mengesankan. Baik, jadi itu yang disampaikan oleh Bang Bung. Sekarang ini kan ada istilah-istilah pendaki TikTok, pendaki FOMO. Umpamanya kalau yang FOMO yang lebih foto-foto yang utama daripada keselamatan. Kemudian yang TikTok yang istilahnya pulang pergi. Pulang pergi, Maksudnya tidak bermalam di puncak. oh langsung Jadi balik. menikmati alam kemudian balik. Pulang. Kalau istilahnya orang yang naik gunung itu kalau zaman dulu kita ketahui bersama, kalau bukan tim SAR mungkin pencinta alam. Iya. Kalau yang sekarang hanya sekedar hobi, Iya. tidak melewati diksar atau tidak Iya. tidak ikut pengkaderan, sudah bisa naik gunung. Kira-kira bagaimana itu pandangan dari Bang Bung? Memang sekarang ini sudah banyak puncak yang memang jalurnya memang sudah ditentukan, mudah diakses. Dan itu mungkin ya siapapun bisa mengakses itu, siapapun bisa berada di puncak, entah dia Mapala atau di luar dari organisasi yang saat ini kita geluti, seperti itu. Cuman memang yang namanya pendakian atau muncak itu butuh persiapan seperti itu, tentang manajemen perjalanan, kemudian persiapan fisik, kesehatan, gitu, seperti itu. Ya benar sekali sahabat alam. Kalau tanpa manajemen perjalanan, bisa jadi orang yang meninggal di puncak itu bukan karena hal yang lain. Kelalaian mereka Harus ketua. tidak mempersiapkan logistik atau P3K lainnya itu kan. Sama ulang. Jadi sahabat alam, ada ungkapan, ini ungkapan yang agak nyeleneh ini, Ya. terkait lelaki sejati adalah lelaki yang petualang, bukan lelaki pencuri tulang. Dan wanita sejati itu bukanlah wanita yang suka pamer gunung, tapi wanita sejati ialah wanita yang suka mendaki gunung. Jadi sekian mungkin wawancara singkat pada sore mendekati malam ini, dan sangat-sangat berbobot. Kalau istilahnya ini daging semua untuk sahabat alam. Jadi kalau sahabat alam tertarik lagi dengan video selanjutnya, mungkin saya nanti yang akan berkunjung di kedainya Bang Bung. Nanti akan dipersiapkan. Mungkin episode selanjutnya nanti kita akan bertemu di Mananggu atau di Bualemo. Jadi sekian dulu Bang Bung, terima kasih, sangat menginspirasi. Menginspirasi sekali. Dan sahabat alam, berakhirlah sudah wawancara singkat tentang bincang-bincang tentang pecinta alaman. Jadi saya Bang Imran, Saya Bang Bung. kami undur diri dan salam lestari. Salam lestari. Oke.